Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada Minggu Epifanias ini. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepada hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Bila kulihat bintang gemerlapan. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan dari kejahatan ke dalam kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman percaya kami semakin tumbuh dan teguh, sehingga perilaku serta perbuatan kami semakin baik dan benar, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1, Tuhan Allah namamu. Pembacaan pertama dari firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar. Saudara-saudara, kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, tunjukkanlah wajah-Mu bagi kami, dan jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin.
Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34 ayat 1, Disalib Yesus di Kalvari. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru, Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah menyerahkan persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange.
Jemaat dipersilakan berdiri. Bapa kami yang di sorga, tak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kami anak-anak-Mu pada saat ini boleh membawa persembahan kepadamu. Tuhan, terimalah, biar ini menjadi pujian yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan saudara-saudara kami yang mengelolanya, Engkau beri hikmat, agar semuanya ini boleh menjadi pelebaran kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak Tuhan, kami jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, biar Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan hari lepas hari. Dan bagi saudara-saudara kami yang belum sempat menyampaikan persembahan, biarlah pada hari yang akan datang mereka boleh menyampaikan. Kau berkati mereka juga, agar mereka pun boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat ini. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami, karena darah Kristus tercurah bagi kami. Sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, Allah hadir bagi kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami boleh beribadah pada minggu pertama di tahun yang baru ini. Itu karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami, yang tak terhingga, karena kasih-Mu lah yang menghantar kami boleh tiba di awal tahun ini dengan selamat. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mohon Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, walaupun kami mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami merasakan damai sejahtera itu melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah, setiap kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, pada minggu pertama di tahun yang baru ini, kita merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, di pasal pertama, ayat ketiga dan sampai ke-14. Kami membacakan, silakan Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita
sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah pada minggu pertama di tahun yang baru ini, dan selamat tahun baru. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, pada hari ini di minggu pertama di awal tahun ini kita merenungkan tema, yaitu kekayaan kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang berdosa? Allah melakukannya melalui pemilihan. Allah memilih orang berdosa untuk diselamatkan di dalam Kristus. Jikalau Allah tidak melakukan ini, maka semua orang akan ditimpa oleh kebinasaan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kekayaan kasih karunia-Nya sendiri. Ia telah mengaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Di dalam kekayaan kasih karunia-Nya inilah Allah mengambil keputusan untuk memilih manusia untuk diselamatkan. Kalau kita membaca tadi dimulai dari ayat 3 sampai 6. Di sana dituliskan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita dikuduskan dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, oleh karena itu ada beberapa hal yang penting kita ketahui dan renungkan dalam menerima kekayaan kasih karunia Allah itu yang dianugerahkannya kepada kita, dianugerahkan kepada manusia yang telah ditebusnya. Yaitu pertama, kalau kita melihat dari sisi waktu, pilihan sudah dilakukan oleh Allah sejak kekekalan. Bahkan dikatakan sebelum kita ada, Allah sudah melihat kita. Sebelum kita ada, kita sudah ada di dalam hati Allah. Karena Dia adalah pencipta yang merancang segala sesuatu. Dan kita ada dalam pikirannya. Kita ada di dalam hatinya. Itu artinya bahwa dari sejak awal, dari semula, Allah telah memilih kita. Dan pilihan ini adalah bersifat kekal. Hal yang kedua, Bapak Ibu, dalam proses pemilihan ini,
dari sisi alasan mengapa Allah memilih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, pilihan Allah untuk menyelamatkan manusia tidak berdasarkan pada perbuatan baik kita. Kalau kita membaca dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dikatakan, Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi saudara-saudaraku, kita dipilih bukan karena perbuatan kita. Bukan karena Allah telah melihat jasa-jasa kita sejak kekekalan. Bukan karena Allah telah melihat iman kita atau kontribusi kita bagi kerajaan Allah sejak kekekalan. Bukan karena perbuatan kita. Tetapi apa? Yakni berdasarkan maksud dan kasih karunia serta kedaulatan Allah itu sendiri. Jadi itu dasar satu-satunya pertimbangan Allah memilih kita adalah karena kasih karunia dan kedaulatan Allah itu sendiri. Yesus yang mati di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Bapa, mengampuni dosa-dosa kita, dan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita, Dialah yang mempertobatkan kita. Dialah yang melembutkan hati kita. Dialah yang menjadikan kita. Dia memeteraikan kita. Sehingga kita sampai selama-lamanya menjadi milik Allah. Oleh karena itu, Allah memakai Kristus dan pekerjaan Roh Kudus untuk menganugerahkan kekayaan kasih karunia-Nya itu. Dan hal yang ketiga, kalau kita melihat pemilihan ini dari sisi sarana, maka Kristus Yesus mati di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Bapa, mengampuni dosa-dosa kita, dan melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, Dialah yang mempertobatkan kita. Dialah yang melembutkan hati kita. Dialah yang menjadi meterai dan memeteraikan kita sehingga menjadi milik Allah untuk selamanya. Dari sisi sarana ini, Allah memakai penebusan Kristus dan pekerjaan Roh Kudus untuk menganugerahkan kekayaan kasih karunia-Nya bagi dunia ini. Maka dengan semua ini, pada akhirnya kita punya sejuta alasan untuk memuji, memuliakan Allah terus-menerus dalam hidup kita. Kita punya sejuta alasan untuk bersyukur kepada Allah. Karena tidak satu pun yang merupakan hasil usaha kita, tetapi pemilihan kita murni karena anugerah Allah, murni karena pemberian dari Allah. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kita menjalani tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan bagi kita dikutip dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18a. Begini firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami hari ini, yang memberikan pemahaman kepada kami bahwa pemilihan atas kehidupan kami untuk diselamatkan oleh Allah sendiri itu karena kekayaan kasih karunia dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih, kiranya Tuhan terus menyertai kami sepanjang tahun 2021 ini. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4, tak kita menyerahkan.
Jemaat diundang bangkit berdiri bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Kita harus membawa berita. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami memanggil namamu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, untuk mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami dalam rangkaian ibadah kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan hingga sebentar lagi kami mengakhirinya, kami boleh mengikutinya karena kasih dan berkat serta anugerah Tuhan sendiri. Dan biarlah firman Tuhan yang telah Engkau semaikan hari ini di tengah-tengah kami, Tuhan berkatilah itu melalui Roh-Mu yang kudus. Biarlah itu yang terus menuntun dan membimbing kami, menjalani kehidupan kami seluruhnya pada tahun 2021 ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu, secara khusus warga jemaat BNKP Jakarta, dan secara umum kepada setiap umat-Mu yang berseru memanggil namamu pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka ya Tuhan, mengawali segala kehidupan mereka di awal tahun ini, di awal tahun yang baru. Engkau telah menyertai mereka melewati tahun 2020, dan kami percaya kasih dan anugerah-Mu yang telah menghantarkan mereka dengan selamat memasuki awal tahun yang baru ini. Oleh karena itu kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan berkati setiap keluarga ya Tuhan. Segala rencana-rencana kehidupan, segala apa yang dirindukan dan dicita-citakan di tahun 2021 ini, kiranya Tuhan berkenan untuk menganugerahkannya kepada mereka, untuk melengkapi sukacita anak-anak-Mu. Engkau anugerahkan yang terbaik dalam kehidupan mereka, baik dalam keluarga mereka, baik untuk anak-anak mereka, baik dalam pekerjaan mereka, usaha dan segala apa yang mereka pikirkan yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan berkatilah itu, Tuhan wujudkanlah itu. Biarlah mereka semakin dimampukan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah seluruh jemaat-Mu semakin merasakan penyertaan Tuhan di tahun yang baru ini. Kami juga berdoa kepadamu, Engkau yang melindungi setiap mereka untuk beraktivitas baik di luar rumah, di tempat-tempat usaha,
supaya mereka juga memiliki kekuatan imun tubuh yang kuat menghadapi penyebaran COVID-19 yang semakin hari semakin tinggi. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi seluruh anak-anak-Mu, warga Jemaat BNKP Jakarta dari pandemi ini. Oleh karena itu kami menaikkan doa kepada-Mu ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID-19 ini, yang berada di rumah sakit, yang sedang menjalani isolasi mandiri, baik di rumah sakit maupun di rumah atau di tempat-tempat isolasi saat ini. Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka kekuatan fisik yang ekstra. Engkau berikan mereka kekuatan hati mereka yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Sehingga mereka mampu mengalahkan virus ini Tuhan dengan kekuatan Tuhan sendiri. Engkau berkati seluruh rangkaian pengobatan dan tahapan medis supaya melalui itu juga Tuhan mereka mendapat kesembuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepada seluruh anak-anak Tuhan untuk masa depan mereka Tuhan di tahun ini. Kami percaya terutama anak-anak kami pemuda yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup. Kami percaya Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Tunjukkan yang terbaik untuk masa depan anak-anak kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala rencana program-program kami di BNKP Jemaat Jakarta untuk tahun 2021. Kami letakkan di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Kami hanya bisa merencanakan, Tuhan sendiri yang memberkatinya dan mewujudkannya menjadi sukacita bagi jemaat-Mu di tempat ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan di Resort 45 dan Sinode BNKP. Kiranya Tuhan memberkati segala apa yang telah direncanakan agar menjadi kemuliaan, menjadi hormat bagi nama Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan di daerah-daerah terpencil. Tuhan berkati Engkau telah memanggil mereka menjadi alat-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah umat-Mu. Ya Tuhan Yesus, ini kami semua, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala rencana kehidupan kami yang baik, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan membuat tahun 2021 ini tahun yang penuh optimisme, tahun yang penuh pengharapan, dan biarlah Tuhan boleh berakhir pandemi COVID ini. Dan ini adalah harapan kami yang pasti, dan kami serahkan di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345 ayat 1, sertai kami Tuhan. Kita saat teduh sejenak.
Amin. Shalom. Selamat tahun baru. Yahobu Fefu. Amin.